Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Aulia Rahmadani, absen 15 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan PKN bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak. Hak merupakan semua hal yang dapat kita peroleh. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya ada hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Selanjutnya kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundingan yang berlaku. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara. Dalam Pancasila, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kewajiban warga negara yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajiban yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, dan sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajiban yang sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajiban yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. A. Hak atas kewarganegaraan. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. D. Kesejahteraan sosial. E. Kebudayaan nasional Indonesia. F. Hak mendapat pendidikan. G. Hak kewajiban bela negara. H. Kemerdekaan memeluk agama. I. Perekonomian nasional. J. Pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contoh sikap positifnya yaitu sila pertama ada saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan sila kelima menghormati hak-hak orang lain. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yaitu 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan berlalu lintas. 3. Merusak fasilitas negara. Dan 4. Tidak membayar pajak kepada negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 3. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 4. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara dan yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.